Stefano Lillipali siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Masuk grup neraka, timnas Indonesia U23 dinilai perlu TC di Timur Tengah untuk persiapan Piala Asia 2024. Fearless. Shin Tae-yong rindukan Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong secara terang-terangan mengakui bahwa timnya merindukan kehadiran dua pemain, yakni Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Dalam dua laga terakhir timnas Indonesia, Shin Tae-yong dibuat pusing oleh kedalaman skuad lini tengahnya tanpa kehadiran duet Marcel dan Ivar. Keduanya tidak dipanggil Shin Tae-yong karena mengalami cedera. Absennya Marcelino dan Ivar Jenner membuat lini tengah timnas Indonesia kurang bertenaga dan minim kreativitas. Keduanya adalah tipe gelandang yang bisa melengkapi satu sama lain. Saya tidak bisa mengatakan Marcelino dapat mengubah performa tim kami, tapi tetap saja Marcelino adalah pemain yang penting untuk tim, ujar Shin Tae-yong. Coach Shin mengakui saat ini pengganti Marcel dan Ivar di lini tengah timnas Indonesia tak selincah dan sesolid keduanya. Marcelino dan Ivar sendiri tengah berkutat dengan cedera. Tapi tetap saja jika Marcelino dan Ivar bisa bergabung lagi dengan tim kami, tentu saya akan senang dan performa tim kami akan lebih baik, ucap Shin Tae-yong. Stefano Lillipali siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Winger timnas Indonesia Stefano Lillipali siap membantu skuad Garuda. Lillipali jadi salah satu pemain yang bersinar di Liga 1 2023-24. Musim ini dia bermain dalam 19 pertandingan dengan catatan yang cukup solid. 9 gol dan 10 assist jadi bukti bahwa dia masih jadi sosok mematikan di depan pertahanan lawan. Stefano Lillipali menjelaskan bahwa dia ingin mengoleksi caps di timnas lebih banyak lagi. Dia optimis masih bisa membantu skuad Garuda di ajang selanjutnya. Apalagi Lillipali masih dalam kondisi prima dan siap bersaing di sektor penyerangan. Buat saya 30 caps bersama timnas Indonesia itu belum cukup karena saya pikir harus lebih dari itu, kata Stefano Lillipali dilansir Bola Sport. Pemain yang saat ini membela Borneo FC itu mengakui tidak mempermasalahkan keputusan Shin Tae-yong soal pemanggilan pemain skuad Garuda. Menurutnya pelatih memiliki pertimbangan sendiri dalam meracik skuad yang dia inginkan. Namun dia akan sangat bangga saat kembali bisa dipercaya kembali ke timnas. Coach mungkin tidak percaya atau mungkin ada pikiran lain. Saya tidak tahu, tapi saya selalu bahagia main untuk timnas. Bangga untuk bermain dengan Garuda di dada, saya bangga sekali, tegas Lillipali. Timnas Indonesia manfaatkan sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026, latihan lebih lama, kejar selisih gol, bidik runner-up. Timnas Indonesia harus memanfaatkan sisa laga Grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda harus bisa merumuskan berbagai cara. Hasil dua laga pertama membuat timnas Indonesia harus terdampar di dasar klasemen Grup F. Pasukan Shin Tae-yong hanya mencatatkan 1 poin dari 2 partai. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengaku saat ini semua tim pelatih akan berusaha memaksimalkan waktu yang ada untuk mempersiapkan tim menjadi lebih solid. Kedepan masih ada beberapa laga lagi, ini yang harus kita persiapkan dengan baik, ujar Sumarji kepada Bolanet. Sumarji pun mengatakan pentingnya melaksanakan TC atau pemusatan latihan 2 hari sebelum laga. Hal itu untuk membentuk chemistry tim lebih baik lagi. Ketika kami bermain di kandang, waktu harus diperhatikan. Kami harus ada latihan atau TC dulu, tidak bisa langsung seperti berangkat ke sana beberapa hari sebelum pertandingan. Itu memang benar-benar membuat tim itu chemistry-nya kurang, katanya menambahkan. Timnas Indonesia harus menyapu bersih 4 pertandingan tersisa tanpa kekalahan. Jika mau lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuk grup neraka, timnas Indonesia U23 dinilai perlu TC di Timur Tengah untuk persiapan Piala Asia 2024. Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali menilai timnas Indonesia U23 perlu melakukan pemusatan latihan di Timur Tengah untuk mempersiapkan diri jelang mentas di Piala Asia U23 2024. Dengan begitu, timnas Indonesia U23 bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca dan mencari lawan uji coba berkualitas.
Akmal mengatakan TC di Timur Tengah memang bisa menjadi alternatif yang bisa dipilih tim asuhan Shin Tae-yong itu. Ia juga mengatakan laga uji coba nantinya harus dimaksimalkan Timnas Indonesia U23 sebaik mungkin. Sangat penting jika Timnas Indonesia TC di luar negeri atau Timur Tengah itu agar dapat adaptasi melawan tim-tim Timur Tengah di sana, kata Akmal Marhali Kamis kemarin. Jika uji coba tidak maksimal, akan berpengaruh ke performa tim, lanjut Akmal. Akmal Marhali mengatakan fase grup A memang cukup berat untuk Timnas Indonesia U23 yang berstatus debutan. Jadi, mentalitas pemain pun harus ditempa oleh tim pelatih. AFC ulas 3 fakta dahsyat Timnas Indonesia U23 lolos kualifikasi Piala Asia 2024. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mengulas 3 fakta menarik dalam keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia 2024. Perjalanan Timnas Indonesia U23 menuju putaran final Piala Asia 2024 patut diacungi jempol. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Turkmenistan dan Cina Taipei. 3 fakta menarik Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia itu adalah: 1. Hasil sempurna. Timnas Indonesia U23 menjadi salah satu tim yang meraih hasil sempurna selama kualifikasi Piala Asia 2024. Mereka mengoleksi 6 poin untuk menjadi juara grup K dengan mengalahkan Cina Taipei dan Turkmenistan. 2. Pertahanan solid. Timnas Indonesia U23 turut mencatatkan statistik impresif perihal aspek bertahan selama kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bersama Yordania, Korea, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Thailand, Garuda Muda tak sekalipun kebobolan dalam periode kualifikasi. 3. Debutan tunggal. Timnas Indonesia U23 menjadi debutan di Piala Asia 2024. Menariknya mereka jadi satu-satunya debutan untuk edisi 2024 di Qatar ini.